Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ruru Rahmawati dengan NPM 1911050399 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekologi dan ekosistem. Langsung saja kita ke videonya. Oke, saya akan menjelaskan definisi ekologi terlebih dahulu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Ekologi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti habitat, sedangkan logos berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling memengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi pada dasarnya terbatas pada beberapa hal seperti yang pertama, individu. Ekologi individu atau biasa disebut dengan ekologi organisme adalah satuan dari masing-masing spesies dalam lingkungan tertentu. Contohnya, seekor hewan, seekor manusia, dan sebatang tumbuhan. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan kelompok dari individu dengan spesies yang sama dalam suatu lingkungan tertentu. Contohnya, populasi kucing, populasi manusia, populasi tumbuhan kaktus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai macam populasi, di mana dalam kelompok tersebut terjadi hubungan timbal balik atau interaksi antar populasi. Contohnya, komunitas sawah, di mana di sawah terdapat tumbuhan padi, belalang, burung, tanaman gulma, dan cacing. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kondisi di mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Yang kelima, biosfer. Biosfer merupakan gabungan dari semua ekosistem dan cakupannya satu dunia. Cabang ilmu ekologi dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan kompleksitasnya, berdasarkan jenis organismenya, dan berdasarkan lokasi atau lingkungannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang berdasarkan kompleksitasnya terlebih dahulu. Berdasarkan kompleksitasnya yaitu ekologi molekular, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Berdasarkan jenis organismenya yaitu ekologi hewan, ekologi tumbuhan, dan ekologi manusia.
Sedangkan berdasarkan lokasi atau lingkungannya yaitu ekologi hutan, ekologi gurun, dan ekologi pertanian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan oleh antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup pada sebuah komunitas akan berkembang bersama dengan lingkungan yang ditinggali, kemudian membentuk sebuah sistem kehidupan. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, keberadaan makhluk hidup di lingkungan tertentu juga akan mempengaruhi lingkungan yang ditempati. Ruang lingkup ekosistem. Ruang lingkup ekosistem berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, biosfer. Biosfer yaitu keseluruhan ekosistem yang ada di bumi, di mana setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, bioma. Bioma yaitu skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna. Bioma terdiri dari banyak ekosistem. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada batas wilayah tertentu. Yang keempat, komunitas. Komunitas yaitu kumpulan berbagai spesies makhluk hidup yang dihuni suatu ekosistem tersebut. Yang kelima, populasi. Populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu ekosistem. Yang keenam, individu. Individu yaitu satu unit makhluk hidup yang menjadi bagian dari populasi. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang peran ekosistem dalam kehidupan. Komponen-komponen ekosistem memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia dan makhluk hidup lain. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lain. Misalnya, produsen menyediakan bahan makanan bagi konsumen primer atau herbivora. Konsumen primer menyediakan makanan bagi konsumen sekunder atau karnivora, dan seterusnya. Yang kedua, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Contohnya, keberadaan harimau atau karnivora di suatu padang rumput untuk mencegah terjadinya ledakan populasi herbivora di wilayah tersebut. Agar ketersediaan rumput selalu terjaga, kehadiran predator dan parasitoid ikut mengontrol populasi hama agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem. Contohnya, jamur dan bakteri pengurai berperan menguraikan sampah organik menjadi zat-zat anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan tumbuhan dan sekaligus dapat mengatasi masalah sampah organik. Setelah penjelasan berikut, apakah masih ada yang belum paham? Alhamdulillah, baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.